Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Bina Bangsa, Bapak Edi Suryadi SPD MPD, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru beserta jajarannya. Dan tak lupa pula yang saya sayangi anak-anak kelas 12 SMA Bina Bangsa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuju kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak kelas 12 yang saya sayangi, teknologi adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk menciptakan solusi yang memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, serta mencapai tujuan tertentu dalam bidang kehidupan manusia. Teknologi melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan serta prinsip-prinsip teknik untuk merancang, memproduksi, dan mengoperasikan perangkat atau sistem yang proses itu berkontribusi pada kemajuan manusia. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kemajuan sosial dalam masyarakat. Namun, seiring perkembangan teknologi yang pesat ini, kita juga harus bisa menyesuaikan agar kita tidak tertinggal oleh zaman. Hadirin sekalian, kita harus sadar perkembangan teknologi saat ini sangatlah masif. Kita telah memasuki era industri 4.0. Sebelumnya, apa teman-teman di sini ada yang tahu apa itu industri 4.0? Menurut pakar yang bernama Klaus Schwab, industri 4.0 adalah transformasi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi. Ia berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital seperti AI, IoT, serta robotika akan mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Industri 4.0 ini merupakan istilah yang mengacu pada revolusi industri yang terbaru yang didorong oleh kemajuan digital, konektivitas internet, dan otomatisasi yang canggih. Ini melibatkan integrasi sistem cyber fisik, kecerdasan buatan, dan berbagai teknologi lainnya. Hal ini mungkin masih asing di telinga kita, namun faktanya perkembangan teknologi sudah begitu pesat. Industri 4.0 membawa perubahan signifikan dalam cara kita bekerja serta memproduksi barang. Ini memungkinkan proses produksi yang lebih adaptif, fleksibel, serta efisien. Namun, di sisi lain, era industri 4.0 juga menuntut kita untuk lebih adaptif. Kita harus menyesuaikan zaman agar kita tidak tertinggal, terutama dalam masalah pekerjaan. Beberapa contoh masifnya perkembangan teknologi sudah mengambil alih sistem kerja manusia di beberapa sektor industri. Itu banyak, teman-teman, dan ini sudah di depan mata kita semua. Saya mau bertanya, ada yang pernah melewati jalan tol di sini? Pasti pernah ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Nah, apa yang berbeda dari jalan tol yang dahulu dan yang sekarang? Nah, gerbang tolnya yang berbeda. Dahulu, gerbang tol pasti ada penjaga atau kasir. Namun, seiring berkembangnya teknologi, sekarang sudah tidak ada lagi penjaga tol. Dan digantikan oleh apa? Ya, betul sekali, dengan berkembangnya teknologi. Nah, di sini beberapa teknologi yang digunakan dalam gerbang tol modern. Yang pertama ada RFID atau Radio Frequency Identification. Sistem ini memungkinkan kendaraan yang dilengkapi dengan tag RFID untuk melewati gerbang tol tanpa berhenti.
Ketika kendaraan mendekati gerbang tol, pembaca RFID secara otomatis mendeteksi tag di kendaraan mereka serta membaca informasi pembayaran. Ini tentu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi lalu lintas. Penggunaan RFID memungkinkan kendaraan dapat dideteksi ketika memasuki daerah cakupan RFID reader sehingga tidak perlu lagi men-tap kartu debit maupun kartu kredit. Kamera yang kedua ada kamera dan OCR atau Optical Character Recognition. Sistem kamera dipasangkan di gerbang tol untuk membaca nomor plat kendaraan secara otomatis. Teknologi OCR digunakan untuk mengenali dan memproses nomor plat serta memungkinkan sistem untuk menghubungkan nomor plat dengan akun pembayaran. Yang ketiga, ada NFC atau Near Field Communication. NFC memungkinkan pembayaran tol lebih cepat dan mudah melalui smartphone atau kartu khusus. Pengguna dapat memindai smartphone atau mendekatkan kartu NFC ke terminal pembayaran di gerbang tol untuk pembayaran yang langsung. Yang keempat, ada sistem pembayaran elektronik. Ini mencakup pembayaran melalui kartu debit, kredit, maupun sistem pembayaran elektronik lainnya. Pengguna dapat menghubungkan akun bank atau akun pembayaran mereka dengan sistem elektronik, sehingga pembayaran dapat diproses secara otomatis setiap kali kita melewati gerbang tol. Teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan gerbang tol yang lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan keamanan, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna. Selain itu, di sektor lain, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang di sini masih yang berangkat ke sekolah, berangkat menggunakan ojek konvensional? Silakan angkat tangan. Tidak ada yang lain ya? Apa menggunakan Gojek? Nah, dari sini kita tahu, hadirin sekalian, bahwa ojek konvensional sudah digantikan oleh ojek modern yang berbasis teknologi. Nah, hadirin sekalian tahu tidak pendiri Gojek itu siapa? Tentu Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita sekarang ini. Sebenarnya dia mengembangkan Gojek tidak dengan modal yang sangat besar. Bahkan Gojek tidak punya kendaraan sendiri. Namun, poin pentingnya mereka mengembangkan teknologi aplikasi untuk memfasilitasi serta memodernisasi sistem ojek konvensional. Bahkan, Gojek masuk nominasi 20 perusahaan mengubah dunia karena inovasi yang dilakukannya. Nah, lalu bagaimana nasib ojek konvensional? Apakah akan hilang? Mungkin tidak akan 100% hilang ya, Bapak Ibu sekalian. Namun, mereka akan semakin sedikit karena semua akan serba modern. Dari dua kasus di atas, hal yang perlu kita sadari yaitu bahwa kita harus lebih adaptif tentang perkembangan teknologi agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Mengetahui hal tersebut, lalu apa potensi pekerjaan yang di masa yang akan datang? Nah, di sini saya akan sedikit memberi gambaran berkaca dari perkembangan teknologi sekarang serta contoh yang saya sampaikan tadi. Saya sudah merangkum ada 5 potensi sektor industri potensial atau skill yang akan dibutuhkan untuk pekerjaan. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence. Hadirin semuanya, di sini kita bisa memanfaatkan AI untuk memperbaiki sesuatu di suatu bidang tertentu. Pemanfaatan AI bisa sangat luas dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Yang terpenting adalah memahami bagaimana AI dapat diterapkan dalam konteks spesifik untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan.
Misalnya, dalam dunia pendidikan, AI dapat digunakan untuk membuat pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta membantu guru dalam mengajar dan memberikan umpan balik yang potensial. Salah satu contohnya adalah teknologi VR. Yang kedua, di sektor Web3, industri Web3 merujuk pada evolusi internet menuju ekosistem yang lebih terdesentralisasi, aman, serta inklusif. Beberapa aspek dan tren yang berkembang dalam industri Web3 yaitu blockchain, kripto, dan aset digital. Nah, kabar baiknya industri ini masih berkembang dan masih potensial sekali jika dipelajari lebih awal. Yang ketiga ada biotech. Bioteknologi atau biotech terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam menyediakan solusi untuk tantangan global di berbagai bidang. Dengan teknologi dan penemuan yang terus muncul, harapannya akan tercipta lebih banyak inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, ada renewable energy. Renewable energy atau yang bisa disebut pembaruan energi itu merujuk pada suatu energi yang diperoleh dari sumber-sumber alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus. Energi terbarukan memiliki banyak keuntungan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, diversifikasi pasokan energi, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kemandirian energi. Namun, tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi tergantung pada kondisi alam tertentu masih dipertimbangkan dalam hal ini. Hadirin sekalian, jadi tentu kita harus beradaptasi dengan melihat celah apa yang potensial di masa depan agar tercipta masa depan yang cerah untuk kita semua. Karena manusia tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus beradaptasi karena dunia terus berubah. Jadi perlu kita ingat bahwa sudah seharusnya kita berselancar dengan ombak perkembangan teknologi yang masif dan tidak tergulung oleh ganasnya ombak perkembangan teknologi agar kita menjadi orang yang sukses di kehidupan. Hadirin semuanya, saya tahu bahwa tidak semua orang dijanjikan kesuksesan oleh kehidupan. Namun, kita punya hak untuk memperjuangkan itu. Tidak ada perjuangan yang mudah, namun sukses juga bukan hal yang mustahil jika kita tetap berjuang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hadirin semuanya. Izinkan saya menyampaikan pantun. Peningkatan di warung anak. Boleh juga kita menumpang mandi. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.